Pada dasarnya, kebutuhan dasar manusia salah satunya adalah istirahat. Karena di dalam istirahat itu terjadi restorasi atau perbaikan sel-sel di dalam tubuh kita, ya. Di mana setiap hari atau saat kita melakukan aktivitas fisik, sel-sel itu ada yang rusak, ya. Sel-sel itu ada yang rusak dan saat tidur itu diperbaiki. Topik dan permasalahan tentang kesehatan menjadi hal yang paling banyak kita bahas sepanjang 1 tahun terakhir. Melalui keadaan dan situasi hari-hari ini, kita kembali disadarkan dan diajarkan betapa pentingnya kita menjaga kesehatan kita. Kita menjadi berubah dalam beberapa aspek kehidupan kita, karena kita bukan hanya harus menjaga kesehatan, tapi pada saat yang bersamaan pun kita harus melawan segala sesuatu yang ingin memberikan pengaruh kepada kesehatan kita. Tentu hal ini membuat kita mulai merasa was-was, membuat kita mulai mengevaluasi bagaimana selama ini kita melihat kesehatan diri kita. Ada orang yang berkata, saya baik-baik aja, saya sehat, saya nggak kekurangan apapun. Tapi tentu itu hanya perasaan. Balancing is everything. Makanya di dalam kesehatan mulai diadakan dengan istilah medical check up. Kalau di dalam perusahaan namanya audit. Kita mulai pergi ke lab, melakukan tes, melakukan rapid dan apapun dengan tujuan mendapatkan satu angka. Bila angka itu kurang atau lebih, maka kita mendapatkan satu indikasi atau potensi bahwa ada masalah atau ada situasi yang harus kita perbaiki dengan kesehatan kita. Kita mungkin terlalu banyak memikirkan mujizat dan berkat Tuhan yang bersifat spektakuler, sampai kita lupa bahwa kita pun diberikan Tuhan anugerah mujizat yang natural yang harusnya juga kita patut syukuri kepada Tuhan. Dan harusnya juga kita belajar menjaga berkat mujizat itu sebagaimana mungkin kita mendapatkan karunia-karunia yang lain dalam kehidupan kita. Contohnya dengan kesehatan. Manusia diciptakan dengan 3 aspek dalam kehidupannya, tubuh, jiwa, dan roh. Untuk menjaga kesehatan tubuh, kita tentu berolahraga yang teratur, kita makan dengan pola hidup yang sehat. Saya pernah mendengar satu istilah dalam bahasa Latin, mens sana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Kita memberikan diri kita, tubuh kita asupan-asupan yang baik dengan harapan kesehatan kita terjaga dan jauhlah dari segala penyakit. Demikian pula dengan jiwa kita. Jiwa jikalau sakit, dia akan mengalami depresi. Dan pada tahap yang lebih jauh, kita akan mengenal kepada sakit jiwa atau kegilaan. Jiwa kita juga perlu diberikan kesehatan, perlu diberikan relaksasi ketika mengalami kelelahan. Itulah kenapa kita perlu piknik, itulah kenapa kita perlu jalan-jalan, itulah kenapa kita perlu melihat sesuatu yang menyegarkan mata dan pikiran kita. Dan demikian pula dengan roh kita. Roh kita pun tidak jauh berbeda dengan tubuh dan psikologi kita. Roh juga ada kalanya mengalami kepenatan. Roh juga ada kalanya mengalami kejenuhan. Roh juga ada kalanya mengalami overheating, terlalu panas dan seperti mesin harus diberhentikan. Disinilah kita belajar tentang listen to your pain. Belajarlah untuk mendengarkan penderitaan, sakit, sesak yang kita rasa. Sebenarnya Tuhan sudah menjelaskan dari awal tentang bagaimana kita perlu beristirahat. Hari Sabat menjelaskan tentang peristirahatan. Pada hari yang ke-7 Tuhan beristirahat, bukan karena dia lelah, tapi memberikan satu gambaran kepada ciptaannya. Kita juga perlu take a rest, mengambil waktu untuk jeda, mengambil waktu untuk beristirahat. Kejadian pasal 1, di setiap akhir daripada penciptaan ada satu kalimat yang dikatakan begini, jadilah petang dan jadilah pagi. Tuhan tidak katakan jadilah pagi dan jadilah petang. Yang dikatakan adalah jadilah petang dan jadilah pagi. Jadilah malam dan jadilah pagi. Jadilah gelap dan jadilah terang. Malam, petang adalah waktu yang normal untuk beristirahat. Walaupun di era milenial seperti ini sudah terjadi pergeseran, di mana orang lebih cenderung tidur subuh-subuh dan bangun siang-siang. Nah, tapi Tuhan sudah membuat desain dan konsep bahwa dimulai dengan istirahat, dimulai dengan ketenangan, dimulai dengan persiapan, dimulai dengan satu hal yang memperbaiki diri kita. Mari kita belajar merawat diri kita. Mari kita belajar menjaga kesehatan kita. Mari kita belajar menjaga setiap segala sesuatu yang Tuhan percayakan kepada kita.
Matius pasal yang ke-11 ayat 28 berkata begini, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Tuhan pun sudah mengantisipasi dan Tuhan pun sudah mengetahui bahwa tubuh, jiwa, dan roh kita bisa mengalami kepenatan. Ada kalanya kita malas menyembah Tuhan, ada kalanya kita kehilangan niat untuk berdoa, bahkan ada kalanya kita untuk belajar tidak mau melakukan kehendak Tuhan. Dan ternyata itu salah satu tanda kepenatan, itu salah satu tanda kelelahan, itu salah satu tanda bagi kita untuk waktunya datang kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan. Di dalam bahasa Inggris dikatakan Tuhan akan memberikan rest, peristirahatan. Jadi dalam bahasa Yunani lebih jelas dikatakan Tuhan akan memberikan sebuah relaksasi kepada kita sehingga kita mendapatkan restart. Mari belajar mendengarkan setiap diri kita. Kalau kita lelah, tidak ada salahnya untuk beristirahat. Hari ini mungkin sederhana penyampaian firman Tuhan kepada kita, renungan buat kita. Tapi marilah kita belajar menjaga diri kita, tubuh kita, jiwa kita, dan roh kita. Ambillah waktu istirahat. Kapan terakhir kali kita disiplin beristirahat? Kapan terakhir kali secara roh kita benar-benar datang, hanya duduk, diam, mendengarkan Tuhan menghibur kita, mengizinkan rohnya menghibur kita, bukan untuk melayani, tapi kita seperti Maria yang mendengarkan Tuhan berbicara. Kalau hal itu sudah lama kita lakukan, mari kita datang kepada Tuhan. Kasih kita dibangun kembali, kekuatan kita dibangun kembali, kita di-charge kembali, sehingga di tahun ini kita menjalani tahun yang sehat. Sekalipun ada begitu banyak tantangan dan cobaan, mari dengarkan kepenatan kita. Dan kalaupun ada yang mengalami sakit, percayalah firman Tuhan berkata, doa orang benar bila dengan yakin didoakan, maka sangat besar kuasanya. Jadilah sesuai dengan imanmu. Jadi Kristen bukan berarti tidak ada masalah. Jadi Kristen justru punya banyak kepenatan, punya banyak tantangan, dan punya banyak hal yang melelahkan. Kita harus memikul salib, menyangkal diri, mengikut Tuhan, dan itu tidak bisa dilakukan secara sekali jalan. Itu harus dilakukan secara estafet, itu dilakukan secara maraton, dan itu dilakukan secara terus-menerus sampai pada akhirnya. Ambil waktu beristirahat, ambil waktu untuk menenangkan diri, ambil waktu untuk kita kembali diisi oleh firman Tuhan, sehingga dari isi yang kita terima, kita bisa mengalirkan kekuatan bagi dunia yang sedang dalam keadaan lemah ini. Tuhan memberkati.